Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, penuh damai sejahtera dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Allah yang Maha Kudus, yang menyertai kami di sepanjang perjalanan hidup ini. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk kesempatan di hari baru ini. Kembali kami ada karena Tuhan punya rencana yang baik buat kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan untuk mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 25, ayat yang ke-13. Tertulis demikian. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Saudara yang dikasih Tuhan, setiap hari Rabu pertama setiap bulan, di kota Praha dan juga di kota-kota lain di seluruh Republik Ceko, selalu ada suara sirene yang berbunyi dengan keras pada jam 12 siang selama kurang lebih 140 detik. Tujuannya adalah untuk mengetes apakah sirene ini berfungsi dengan baik atau tidak. Orang yang baru datang dan baru pertama kali mendengar bunyi sirene ini biasanya akan kaget dan mencari tahu apa yang sedang terjadi. Sirene semacam ini mulai digunakan ketika Perang Dunia Kedua berlangsung. Tujuannya adalah untuk memberikan peringatan agar semua orang bersiap sedia dalam menghadapi suatu serangan atau keadaan bahaya tertentu. Ketika ada mara bahaya dan sirene ini dibunyikan, semua orang harus bersiap diri untuk proses evakuasi atau penyelamatan diri sesuai dengan tuntutan keadaan. Intinya adalah bahwa setiap orang perlu berjaga-jaga. Dalam Matius 25 ayat 13 ini tertulis, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Di ayat ini Tuhan menyatakan bahwa kita semua harus selalu berjaga-jaga dalam menghadapi kedatangannya yang kedua kali. Kita harus bersiap sedia dalam menghadapi akhir zaman, karena tidak ada seorang pun yang tahu kapan itu terjadi. Dalam ayat 1-13, Tuhan Yesus memberikan suatu perumpamaan tentang 5 gadis yang bijak dan 5 gadis yang bodoh. Mereka semua adalah pengiring pengantin perempuan yang menantikan kedatangan mempelai laki-laki. Gadis-gadis yang bijak memiliki cadangan minyak, sementara gadis-gadis yang bodoh tidak memiliki cadangan minyak untuk pelita mereka. Tradisi acara pernikahan bangsa Yahudi digunakan oleh Tuhan sebagai perumpamaan untuk membuat kita mengerti agar selalu bersiap sedia. Dalam tradisi ini, pengantin pria dan kerabatnya akan meninggalkan rumahnya untuk pergi ke rumah pengantin wanita untuk menjemputnya. Kemudian pasangan pengantin ini akan berjalan kembali ke rumah mempelai pria untuk jamuan pesta pernikahan. Prosesi ini akan berlangsung pada malam hari, dan setiap orang perlu membawa pelita untuk menerangi jalan. Pada waktu itu belum ada PLN, belum ada listrik di zaman itu. Dan mereka yang menunggu pengantin pria datang sama sekali tidak tahu kapan mempelai pria itu akan tiba. Itu sebabnya mereka berjaga-jaga dengan pelita yang menyala. Tuhan telah memperingatkan bahwa Tuhan akan datang tanpa pemberitahuan, sehingga setiap orang yang mengikutinya harus hidup dalam keadaan siap menyambut kedatangannya kembali. Memang akan ada tanda-tanda yang akan terjadi sebelum kedatangannya, tapi kapan tepatnya Tuhan Yesus datang kembali tidak ada orang yang tahu. Dan karena itu kita harus selalu berjaga-jaga, supaya kapan saja Tuhan Yesus datang, kita senantiasa ada dalam keadaan siap. Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana caranya kita bersiap diri menyambut kedatangannya? Sebagai Tuhan
Raja dan Hakim atas semuanya. Tidak lain caranya adalah hidup dalam firman-Nya, senantiasa taat melakukan kehendak-Nya, dan berada dalam keadaan mengerjakan tugas panggilan-Nya. Di akhir zaman akan ada banyak orang yang terlena dan larut dengan dunia ini, merasa bahwa Tuhan tidak datang-datang, sehingga iman mereka menjadi dingin dan melakukan apa saja keinginan hawa nafsu mereka. Tapi kita semua hendaknya berjaga-jaga dan tidak mengikuti arus dunia yang gelap ini, yang dapat membuat kita hanyut dan terhilang dalam kebinasaan. Bersiaplah selalu untuk kehidupan dalam kekekalan, sebab dunia yang sekarang hanyalah sementara. Karena itu jangan fokus pada yang sementara, tapi fokuslah pada yang kekal. Berjaga-jagalah selalu dalam menantikan kedatangan-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan kami semua untuk kami berjaga-jaga selalu dalam menantikan kedatangan Tuhan, dalam menantikan masa-masa di mana kami akan berjumpa kembali dengan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, urapi kami selalu Roh Kudus, mampukan kami untuk hidup benar, selalu beriman teguh kepadamu, melakukan kehendak Tuhan, tidak dipimpin oleh kedagingan kami, tapi senantiasa menuruti kehendak Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Meteraikan selalu kebenaran firman-Mu, agar kami menghidupinya dalam keseharian kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami, dalam pelayanan dan dalam segala hal yang kami kerjakan. Biarlah semuanya itu memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, agar kuasa Tuhan bekerja, tangan-Mu menjamah dan menyembuhkan. Kesembuhan terjadi saat ini, kelepasan terjadi, pemulihan terjadi, dan pertolongan Tuhan yang ajaib terjadi atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.